Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayana, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, angkatan tahun 2020 dengan NIM 012-0111-33-125. Di sini, saya ingin menerangkan bagaimana penggunaan filsafat dalam melawan berita hoaks tentang vaksinasi dan COVID-19 yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki banyak sekali suku, latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan dipisahkan oleh banyak pulau, yang mana hal ini menyebabkan berbagai macam sudut pandang yang ada di masyarakat Indonesia sendiri dalam menyikapi suatu informasi yang mereka dapat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penanggulangan atau suatu solusi masalah untuk menanggulangi perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah, dari data yang saya dapatkan, pada awal Maret itu terdapat 1.470 hoax yang mengenai kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini banyak tersebar pada grup WA, grup Facebook, dan media sosial lainnya. Nah, pada sumber lainnya dari Kominfo juga menyebutkan ribuan penggunaan media sosial digunakan untuk penyebaran isu hoax mengenai COVID-19 ini, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kekhawatiran pada masyarakat dan kurangnya edukasi pada masyarakat mengenai penyuluhan yang ada tentang COVID-19 sehingga terjadinya keterlambatan dalam menanggulangi angka terjadinya kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, Kominfo sendiri mengatakan bahwa penyebar hoax COVID-19 akan didenda sebesar-besarnya jika terbukti melakukan kasus penyebaran itu sendiri. Nah, kalau begitu, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai COVID-19 itu sendiri. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. 19-nya itu merupakan kode dari tahun awal mula dia pertama kali keluar atau teridentifikasi. Nah, untuk persebaran sendiri di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Keterlambatan penyebaran dan penanganan COVID yang ada di Indonesia itu sendiri dikarenakan masyarakat Indonesia masih banyak percaya pada awalnya bahwa COVID ini tidak akan sampai di Indonesia. Mereka menganggap iklim yang ada di Indonesia, yaitu iklim tropis, itu akan membunuh kuman-kuman yang sampai pada Indonesia sendiri. Oleh karena itu, terjadi mispersepsi yang terjadi pada masyarakat dan persiapan pemerintah dalam penanggulangan kasus COVID-19 yang terjadi pada Indonesia sendiri. Nah, pada beberapa bulan pertama, hingga tahun sekarang, itu masih terjadi banyak sekali kasus COVID-19 yang ada di Indonesia sendiri. Indonesia sendiri termasuk negara yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi di antara negara-negara lainnya. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti prokes kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan masih banyak menganggap bahwa COVID-19 itu sendiri adalah suatu hal yang khayal dan tidak benar-benar jadi, hanya rencana dari orang-orang yang berwenang. Nah, pada tanggal 11 Maret tahun 2020, WHO sendiri menetapkan coronavirus ini sebagai pandemi. Nah, namun di Indonesia sendiri, penyebaran vaksin tahap 1 itu baru terjadi pada tahun ini, yaitu pada tanggal 13 Januari tahun 2021. Nah, untuk mengerti mengenai lebih lanjut mengenai vaksinasi ini, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, vaksin itu adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagian zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman. Nah, zat ini apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan fisik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, dalam konteks ini,
vaksin ini digunakan untuk menekan dan melemahkan virus COVID itu sendiri. Sehingga diharapkan terjadi kekebalan terhadap masyarakat dengan virus COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri direncanakan menurut Kominfo dan menurut Kementerian Kesehatan akan dilaksanakan dalam 4 tahap. Dan untuk tahap 1 dan tahap 2 sudah dilakukan di Januari sampai dengan bulan April kemarin. Namun kenyataannya target yang disasarkan tidak sampai pada tujuannya. Nah, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah mengenai pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia itu sendiri. Nah, kurangnya edukasi masyarakat mengenai vaksinasi ini mengakibatkan kurangnya awareness dan kurangnya antusiasme masyarakat dalam penyebaran vaksinasi itu sendiri. Masyarakat masih menganggap vaksinasi ini berbahaya bagi mereka. Padahal pemerintah sendiri sudah mengatakan bahwa vaksinasi ini aman untuk mereka. Nah, diharapkan pada tahap 3 dan tahap 4 nanti bakal terjadi perbaikan lagi dari penyebaran vaksinasi ini dan diharapkan dapat memperbaiki dan menutup dari kekurangan yang terjadi pada tahap 1 dan tahap 2. Nah, di sini untuk menanggulangi masalah tentang penerimaan hoax yang terjadi pada masyarakat, saya sendiri menggunakan metode dari filsafat itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih filsafat itu? Filsafat itu adalah pengetahuan yang mengenai segala sesuatu dengan memandang sebab-sebab terdalam tercapai dengan budi murni. Itu menurut Habib pada tahun 2011. Nah, filsafat ini membahas tentang terkaitan mengapa hal itu ada dan apa etentisitas dari hal tersebut. Filsafat ilmu sendiri dibagi atas 3. Ada aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Nah, di mana untuk ontologi itu adalah bagaimana kasus itu atau hal itu bisa diterima sebagai masyarakat dengan logika. Sedangkan aksiologi itu membahas bagaimana manfaat terjadinya suatu pemikiran tersebut atau suatu hal yang sedang dilakukan. Nah, itu ditinjau dari segi manfaatnya. Bagaimana apakah pemanfaatan itu bakal bagus untuk dilakukan atau tidak. Sedangkan untuk sisi epistemologinya itu adalah di sisi di mana bagaimana ilmu atau pengembangan suatu hal tersebut dapat diterima atau awal mula terjadinya suatu hal tersebut sehingga dapat ditanyakan esensinya untuk kegiatan berikutnya. Nah, dalam kegiatan ini saya sendiri ingin menggunakan dari lebih ke sisi dari aksiologi itu sendiri. Karena jika kita dapat memanfaatkan informasi yang kita dapat dan menyebarkan hal yang baik itu kepada masyarakat mengenai info dari vaksinasi dan COVID-19 itu secara baik, maka akan terjalin suatu komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah terhadap tindakan yang dilakukan untuk penanganan dan penyebaran vaksinasi itu yang ada di Indonesia sendiri. Nah, bagaimana sih solusinya dan inovasinya? Menurut saya sendiri, salah satu contohnya adalah kita menanamkan bagaimana mendirikan suatu badan atau suatu lembaga atau mungkin suatu pengawasan aja yang terdiri dari beberapa orang saja di berbagai daerah, khususnya kita sebarkan di berbagai kabupaten atau kota. Nah, di situ kita dapat melakukan riset terlebih dahulu bagaimana keadaan di suatu kota atau kabupaten itu terhadap vaksinasi dan terhadap COVID-19 itu sendiri. Apakah di suatu daerah tersebut dia memiliki antusiasme dan rasa penjagaan yang tinggi terhadap prokes kesehatan itu sendiri, ataukah mereka masih teledor terhadap prokes kesehatan? Dan bagaimana tanggapan mereka mengenai vaksinasi, apakah baik atau tidak? Nah, kita akan memprioritaskan bagian daerah-daerah yang di mana untuk masih kurang informasi tersebut. Nah, ketika kita sudah melakukan menetapkan daerah-daerah tersebut, maka kita akan melakukan suatu sosialisasi media kepada mereka dengan bekerja sama dengan
penduduk yang ada di sana bekerjasama bagaimana melakukan penyuluhan kepada mereka untuk mengenalkan lagi bagaimana vaksinasi ini. Dan orang-orang dan lembaga tersebut ini akan bekerjasama dalam penyebaran vaksinasi itu sendiri. Nah, ketika terjadi timbal balik dari masyarakat mengenai vaksinasi dan COVID-19 ini secara baik, diharapkan bahwa inovasi mengenai penyebaran vaksinasi ini lebih baik karena masyarakat sini sudah sadar bagaimana melawan musuh itu sendiri yang menjadi tujuan kita bersama dalam memerangi COVID-19. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebih saya mohon maaf.